Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang edukasi pendidikan inklusi di era pasca pandemi. Untuk yang selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Sinta Nuria Rajmi, yang kedua Ahmad Atir Widadila, yang ketiga Asyifa Ulmufida Maudiana, yang keempat Rizka Komaria PTR. Langsung saja topik-topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang kedua bagaimana pendidikan anak di era pasca pandemi, dan yang ketiga modifikasi media proses pembelajaran di era pasca pandemi. Yang pertama pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan seorang, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pendidikan memberikan banyak ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat hidup menjadi semakin baik. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membedakan status, ras, suku, atau golongan tertentu. Pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Melalui pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus yang akan seterusnya dikembangkan dan berguna bagi kehidupannya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pendidikan anak di era pasca pandemi? Sebelum pandemi menyandang disabilitas sebanyak 58 juta yang tidak didapatkan akses belajar. Pandemi berpotensi semakin mengurangi jumlah penyandang disabilitas yang dapat mengakses pendidikan. Kelengkapan belajar seperti akses internet, materi belajar yang fleksibel, dan pendukung pembelajaran online lainnya menjadi kendala utama. Dalam pembelajaran jarak jauh, siswa disabilitas seringkali diperhitungkan. Peralihan dari pembelajaran luring ke pelajaran daring mensyaratkan akses kelengkapan pembelajaran. Yaitu dengan cara membuat narasi berbentuk suara, yang kedua video bahasa isyarat, yang ketiga penjelasan yang sederhana, yang keempat alat bantu belajar atau assistive device, dan yang terakhir yaitu akomodasi yang menyesuaikan ragam disabilitas siswa. Di sisi lain, para siswa kehilangan pengalaman berinteraksi dengan teman-teman mereka. Yang kedua, kehilangan pengalaman belajar bersama dalam suasana yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu kehilangan kesempatan belajar berinteraksi dalam lingkungan yang berbeda. Lantas, apa yang harus pemerintah dan para pendidik lakukan? Yang pertama yaitu harus menyusun kebijakan yang spesifik terkait dengan pembelajaran inklusif pada penyandang disabilitas di masa pandemi. Yang kedua, melibatkan penyandang disabilitas dan ahli pendidikan inklusif dalam penyusunan kebijakan tersebut. Yang ketiga, memberikan instruksi dan penjelasan yang lengkap kepada guru di Indonesia tentang inklusi pendidikan di masa pandemi. Yang keempat, memasukkan skema anggaran terkait pemenuhan pelajar dengan disabilitas dan tenaga pengajar dalam pembelajaran daring. Yang terakhir yaitu menyediakan dukungan infrastruktur dan pelatihan penggunaan teknologi bantu bagi pengajar siswa atau mahasiswa dengan disabilitas. Untuk yang selanjutnya yaitu modifikasi media proses pembelajaran di era pasca pandemi. Media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai dengan sempurna. Media pendidikan juga berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Media pendidikan sangat penting bagi guru dan peserta didik. Hal
Hal ini karena apapun materi ajar yang disampaikan oleh guru mesti menggunakan media. Paling tidak yang digunakannya adalah media verbal, yaitu berupa kata-kata yang diucapkan di hadapan peserta didik. Kemudian media pembelajaran di era pasca pandemi. Yang pertama yaitu tunanetra. Media yang digunakan pada tunanetra yaitu peta timbul, radio, audio, papan baca, model anatomi mata, puzzle buah-buahan, talking watch, botol aroma, bentuk-bentuk geometri, tape recorder, komputer dengan sistem JAWS, media 3 dimensi, media 2 dimensi, lingkungan sekitar anak, kamus bicara, kompas bicara, dan komputer. Yang kedua yaitu tunarungu. Media-media yang digunakan pada tunarungu yaitu foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger alfabet, model telinga, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder, model geometri, menara segitiga, menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta, dan peta dinding. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Media yang digunakan pada tunagrahita yaitu gradasi kubus, gradasi balok, menara gelang, kotak silinder, multi indera, puzzle binatang, puzzle konstruksi, puzzle bola, box sortor warna, geometri 3 dimensi, papan geometri, konsentrasi mekanik, puzzle set, abacus, papan bilangan, kotak bilangan, sikat gigi, dressing frame set, pias huruf, pias kalimat, papan keseimbangan, dan power rider. Yang keempat yaitu ABK gangguan motorik. Media yang digunakan pada ABK gangguan motorik yaitu kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, torso seluruh badan, geometri serp, menara gelang, menara segitiga, gelas kaca, botol aroma, abacus dan waser, papan pasak, dan kotak bilangan. Yang keenam yaitu autis. Media yang digunakan pada autis yaitu kartu huruf, kartu kata, kartu angka, kartu kalimat, konsentrasi mekanik, komputer, menara segitiga, menara gelang, fluid puzzle, dan konstruktif puzzle. Dan yang terakhir HIV/AIDS. Media yang digunakan pada HIV/AIDS yaitu disesuaikan dengan kondisi anak, berat ringan penyakit, dan setting pelayanan pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.